Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita buka kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Ringkasan terhadap penjelasan Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di pembahasan tentang keutamaan tauhid yang spesialnya dalam menggugurkan dosa. Taib, kita buka halaman 36 ya ini. Hadis Itban. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim fi hadis Itban, pada hadis Itban radhiyallahu an. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia berharap dengan ucapannya itu berharap wajah Allah. Taib. Ini hadis yang atau dalil yang ketiga ya, berkaitan tentang keutamaan tauhid berupa pengguguran dosa. Yani mu'alif menyebutkan keutamaan tauhid di sini banyak di antaranya. Hanya menyebutkan di judul bab wa may yukaffir minadz-dzunub ya, karena yang paling utama bagi seorang hamba adalah ampunan dosa. Ya, makanya amalan-amalan hebat itu para jemaah, semua rukun Islam padilahnya apa? Menggugurkan dosa. Ya, dan itu yang sangat dibutuhkan bagi seorang hamba dalam maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa akan menghalangi seorang masuk surga. Jadi orang yang masuk surga itu memang orang-orang yang sudah dibersihkan dosanya oleh Allah. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu sangat ditekankan memohon ampunan kepada Allah. Maka doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar adalah doa mohon ampun. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alimni du'aan adu fiha fi salati wa fi baiti." Wahai Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca dalam solat dan dibaca di rumah, di luar solat. Maka Nabi mengatakan, "Qul, baca olehmu wahai Abu Bakar, Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru ar-rahim." Ini harus dihafal nih doa ini jemaah. Perbanyak membaca doa ini. Nabi juga memberikan pengajaran kepada Abu Bakar ini pada saat Abu Bakar sangat butuh doa yang sangat urgen dibaca dalam salat. Ya, maka ini perbanyak. Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang sangat banyak, dosa yang sangat banyak. Dzulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, dan ampunilah dengan pengampunan yang datang dari sisimu, ampunilah aku, warhamni, dan rahmati aku, karena Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi doa ampunan ini diutamakan. Maka fadilah-fadilah amal yang agung, amalan seperti tauhid, seperti salat, zakat, puasa, haji, itu semuanya adalah pengampunan dosa. Namun ada yang lain seperti dalam hadis Itban ini. Taib. Kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan. Itban huwa Itban bin Malik. Itban ini nama aslinya Itban bin Malik ibnu Amr ibni al-Ajlan al-Ansari, berarti sahabat Ansar. Ya, min Bani Salim bin Auf. Dari kabilahnya Bani Salim bin Auf, sahabiyun masyhur.
Beliau termasuk sahabat yang terkenal, mata fi khilafati Muawiyah. Beliau meninggal pada masa khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Walahuma ay rawal Bukhari wa Muslimun. Ya, milik keduanya, yani maksudnya Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima, di dalam kedua kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadal haditha bikamalihi, yani lengkapnya hadis ada dalam Bukhari Muslim. Namun hadis ini wahada tarafun minhu, ini hanya potongan saja dari hadis yang lengkap dalam Bukhari Muslim. Kemudian haram 'ala nar, Allah haramkan atas neraka. At-tahrim ay al-man'u ay mana an-nar an tamassahu. Maksud diharamkan dari neraka, yakni maksudnya al-man'u, tercegah. Maksudnya apa? Mana an-nar an tamassahu, yakni Allah mencegah neraka untuk menyentuh hamba ini. Itu maknanya diharamkan dari neraka. Dan pengharaman neraka ini ada dua, jemaah. Yang pertama pengharaman kekekalan. Artinya masuk neraka tapi diharamkan kekalnya, yakni tidak kekal. Ini pengharaman yang pertama. Ini kalau ada hadis misalnya atau ada dalil, siapa yang melakukan ini itu maka diharamkan. Seperti ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah haram neraka. Maka haram di sini satu dari dua kemungkinan, tergantung kesempurnaan tauhidnya. Nah, haram yang pertama ini dia. Haram yang kedua, yakni at-tahrim ibtidai, pengharaman dari permulaannya, yakni sama sekali tidak disentuh neraka sama sekali. Ini bagi yang sempurna tauhidnya. Bagi yang tauhidnya tidak sempurna, ada dosa maksiat yang dilakukan, tapi tidak pernah berbuat syirik atau pernah pun sudah ditaubati, maka diharamkan neraka. Kalaupun harus masuk neraka tetap diharamkan, yakni dari kekalnya neraka. Ya. Taib yabtagi bidzalika wajh Allah, berharap dengan ucapannya tersebut wajah Allah, yakni berharap wajah Allah itu maksudnya mukhlisan min qalbihi wa mata ala dzalik, yakni murni dari hatinya dan meninggal di atas kemurnian tersebut. Walam yaqulha nifaqan, yakni bukan mengucapkannya secara nifak, yakni hati mengucapkan, lisan mengucapkan tapi hatinya mungkir. Itu orang-orang munafik. Tapi ini hati dan lisannya menyatakan la ilaha illallah. Karena kalau orang munafik jemaah, lisannya la ilaha illallah tapi hatinya tidak meyakini, ya, tidak beriman kepada Allah, kufur. Yani yudhirul iman wa yubtinul kufra, itu kemunafikan namanya. Menampakkan apa? Keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi maksud yabtagi bidzalika wajh Allah ay mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalik wa lam yaqulha nifaqan. Yani murni dari hatinya, meninggal di atas kemurnian tersebut dan tidak mengatakannya secara kemunafikan. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran, beliau mengkabarkan sebuah kabar muakkadan, yang menguatkan, yakni beritanya ini menguatkan, anna man talaffadha bi kalimat la ilaha illallah, siapa yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlas, yang dia tujukan, yang dia maksudkan dengan ucapannya itu adalah berupa keikhlasan, memurnikan ibadahnya kepada Allah, wan nafi syirik, dan menafikan kesyirikan. Enggak cukup ini jemaah, tapi amilan bidzalika, tapi dia mengamalkannya. Maka orang semata-mata ucap la ilaha illallah ini tidak cukup. Jadi kalau dalam hadis siapa yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak melakukan, mengamalkan konsekuensinya, ini tidak cukup disebut sebagai seorang muslim. Ya. Tapi harus mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Salat. Konsekuensinya puasa, zakat, ngaji, seperti ini. Jadi ini kita sedang menunaikan konsekuensi la ilaha illallah, ini ngaji kita seperti ini. Jadi mengamalkan hal itu, dhahiran wa batinan, lahir dan batin, wa mata ala tilkal hal, dan mati di atas keadaan tersebut, lam tamassahun nar yaumil qiyamah. Maka Nabi menjamin
Nabi Muhammad menjamin. Nah, kalau Nabi Muhammad yang menjamin, kita harus tenang. Tapi kalau baru kiai yang menjamin, tenang kamu nanti masuk surga wis, apa jareku wis engko karek nyambat jenengku engko apamu lak selamat insyaallah. Nek kiai sing jamin ora, aja. Tapi ini kan Nabi yang jamin. Kata Nabi tidak akan disentuh neraka pada hari kiamat. Ya. Maka kita bertawakal kepada Allah dengan mengimani hal ini adalah wajib. Ya. Jadi kalau kita tidak berbuat syirik, mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, mengamalkan konsekuensinya, maka dijamin tidak akan disentuh api neraka. Taib, munasabatul hadis lil bab. Kolerasi atau kaitan hadis terhadap bab kita apa? Keutamaan tauhid. Anna fihi, bahwa dalam hadis dalalatan terdapat dalil wadihatan yang jelas ala fadli tauhid, atas keutamaan tauhid. Wa anahu, apa keutamanya? Yujibu liman mata alaihi, mewajibkan bagi orang yang meninggal di atas tauhid tersebut an-najata minan nar, keselamatan dari neraka. Dan selamat neraka di akhirat ada dua tadi. Ada yang selamatnya sempurna, tidak masuk neraka sama sekali. Ada selamat itu dari kekekalan neraka walaupun harus masuk neraka. Taib. Wa takfiras sayiat, dan juga digugurkan dosa-dosa. Ya. Digugurkan dosa-dosa. Taib. Pelajaran ada 7 di sini. Syekh membawakan 7 pelajaran dari hadis. Ma yustafadu minal hadis. Apa saja faedah dari hadis? Awalan, fadlut tauhid, wa nahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya, yaitu keutamaan tauhid. Bahwasanya dia adalah yunqidhu minan nar, menyelamatkan dari neraka. Wa yukaffirul khataya, dan menggugurkan dosa-dosa. Ya. Jadi begini jemaah. Kalau orang bertauhid, seandainya walaupun misalnya bawa dosa zina, dosa mabuk atau dosa-dosa besar lainnya, selama dia bertauhid tidak berbuat syirik, ada harapan diampuni oleh Allah. Sebagaimana nanti ada hadis di akhir ini jemaah. Ini luar biasa hadis di akhir ini nanti. Yakni seandainya manusia membawa dosa sepenuh bumi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis kursi di akhir bab ini, di akhir hadis ini nanti, ya di akhir bab, maksudnya di bab ini tapi di hadis akhir, wahai anak Adam, seandainya kamu datang mati membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'ah, syaratnya kamu tidak berbuat syirik, walaupun mungkin kamu berbuat zina, itu maknanya. Selama kamu tidak berbuat syirik, walaupun mungkin kamu berbuat zina, belum tobat, atau kamu korupsi, belum tobat, maka la ataituka bi qurabiha magfiratan. Karena dalam hadisnya kan membawa dosa sepenuh bumi itu jemaah. Berarti dosa ini belum ditobati, tapi dosanya bukan apa syaratnya? Bukan dosa kesyirikan. Yani kamu membawa dosa zina sepenuh bumi, itu maksudnya. Selama kamu tidak syirik, maka aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Inilah fadilah tauhid jemaah. Makanya hal-hal seperti ini kadang Nabi larang untuk disebarkan karena takut manusia bersandar. Tapi ini kenyataan fadilah tauhid. Kan siapa namanya sahabat siapa jemaah? Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal ketika Nabi tanya Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba dan apa yang didapatkan hamba dari Allah kalau dia sudah menunaikan haknya, sudah menunaikan kewajibannya? Maka kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba yang kewajiban hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah, yakni mengibadahi Allah dengan tidak menyentuhkannya. Dan apa hak hamba, yakni karunia dari Allah kepada hamba, maka kata Nabi, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak berbuat syirik. Ini maknanya kalaupun berzina, iya, kalaupun berzina. Maka Mu'ad bin Jabal minta izin, ya Rasul, afaru basyirun nas, boleh enggak ya Rasul kami sampaikan kepada manusia? Kata Nabi, la
La tubashirhum fayattakilu. Jangan wahai Mu'ad, nanti manusia akan bersandar. Artinya bukan berarti ini tidak nyata, ampunan Allah ini tidak nyata. Hanya saja jangan disebarkan nanti manusia bersandar, artinya menganggap remeh dosa. Tidak apa-apa wis berzina, yang penting kan tidak syirik. Tidak apa-apa mencuri, yang penting kan tidak syirik. Akhirnya meremehkan. Jadi intinya para jemaah, hadis-hadis seperti ini menunjukkan kita ini jangan putus asa dari rahmat Allah selama kita tidak berbuat syirik. Tapi hati-hati dengan dosa syirik. Ya, Allah tidak akan berikan ampunannya. Ini luar biasa hadis riwayat Tirmidzi ini. Kalau engkau membuat dosa sepenuh bumi yang tidak ditobati, itu maksudnya. Asal tidak berbuat syirik, la taituha bi qurbiha maghfiratan. Aku akan datangi pula dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Ini fadilah yang luar biasa tentang tauhid. Taib. Kemudian yang kedua, tsaniyan, annahu la yakfi min al-iman fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafiqin. Bahwasanya tauhid itu tidaklah cukup, iman itu tidaklah cukup sekedar mengucapkan tanpa meyakini dengan hati, ka hali al-munafiqin, sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Dari mana kita ambil? Dari sabda Nabi tadi, la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Itu orang yang mengatakan la ilallah yang berharap dengannya wajah Allah. Berarti ini murni dari hatinya, maka bukan sekedar ucapan. Jadi anahu la yakfi, bahwasanya tidak cukup fil iman, di dalam keimanan, an-nutqu sekedar ucapan, min ghairi i'tiqadil qalb, tanpa keyakinan hati, ka halil munafikin, sebagaimana orang-orang munafik. Salisan yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin, sebaliknya. Kalau yang nomor dua itu keadaan munafik, sekarang sebaliknya. Tidak cukup di dalam keimanan itu keyakinan saja dalam hati tanpa ikrar ucapan la ilaha illallah. Dan ini sebagaimana kahalil jahidin, sebagaimana orang-orang yang membangkang, membantah, menentang. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu hatinya mengimani Rasulullah, jemaah. Ya, dia sampai menyenandungkan syair, laqad alimtu bi'ana dina Muhammadin khairul bariyati dinan. Sesungguhnya saya tahu kalau agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama. Itu, sebaik-baik agama. Jadi Abu Thalib meyakini. Hanya saja dia tidak mau beriman mengikuti agama Rasulullah, ittiba kepada Rasul. Kenapa sebabnya? Takut celaan kaumnya. Ya. Maka ketika beliau mau wafat, Abu Thalib mau mati, Nabi mendatanginya. Ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendatanginya, lalu kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa bela engkau di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Nah, di situ sudah ada wa indahu Abu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ini sebelum Nabi datang itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Saat itu masih kafir Abdullah bin Abi Umayyah ini. Nanti masuk Islam dia. Saat itu masih kafir. Lalu ketika Nabi mengatakan ya am qul la ilaha illallah. Lihat, ya am, ini panggilan mesra. Maka boleh seorang muslim memanggil, tetap dianjurkan memanggil sopan kepada kerabatnya yang kafir. Manggil ayahanda, ya. Memanggil ummi, sopan kepada ibunya yang kafir. Jadi jangan mentang-mentang kafir dipanggil apa? Dipanggil, ya, apalagi dipanggil ya kafir misalnya, enggak boleh. Tapi panggil ya am, wahai pamanda, wahai paman. Ya, Nabi sopan. Padahal kafir Abu Thalib. Nah, ini boleh. Karena dia kerabat, ya. Atau seorang muslim laki-laki kawin dengan wanita Kristen, kan boleh. Nah, mungkin nanti manggil istrinya dengan panggilan sayang atau apa? Sayangku, habibti. Itu boleh, panggilan mesra. Tapi wajib benci. Gimana? Sayang tapi benci? Iya, sayangnya tabiat sebagai suami kepada istri
namun wajib bencinya kepada agamanya karena Allah. Maka kalau benci wajib didakwahi untuk masuk Islam. Tapi kalau selama belum Islam tetap halal menikahinya. Tapi jangan diam, harus didakwahi. Makanya yang boleh cuma laki-laki muslim kawin sama wanita Kristen ahli kitab, tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki ahli kitab, tidak boleh. Laki kafir manapun tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Jelas ya? Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa bela engkau. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengulang, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan dan benci millah? Lihat, kata Abu Jahal, millah agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang. Jadi Abu Lahab mengatakan kalau kebiasaan mereka penyembahan kepada berhala itu disebutnya apa? Agama, jemaah. Maka Nabi mengulanginya, demikian semangatnya Nabi. Ketika Abu Jahal mengatakan demikian, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Abu Jahal. Nabi mengulang lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan. Abu Jahal mengulang lagi, jemaah. Subhanallah. Ini perang antara Nabi dengan Abu Jahal untuk mengislamkan atau untuk mengkafirkan. Maka akhirnya apa yang terjadi, jemaah? Dan hadis sahih dalam Bukhari ini, dalam kitab Sahih Bukhari. Akhirnya wa kana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Talib, akhir ucapannya adalah dia di atas agamanya nenek moyangnya Abdul Muthalib. Wa ya'ba an yaqul, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis Bukhari ini menunjukkan bantahan kepada kelompok Syiah yang berkeyakinan kalau Abu Talib mati di atas iman, di atas Islam. Kita katakan Abu Talib memang meyakini kebenaran agama Nabi, tapi tidak beriman. Maksudnya tidak mengikuti, tidak ittiba. Maka ini jemaah, pembelaan kepada Islam saja tidak cukup. Abu Talib itu luar biasa membela Islam, membela Rasul. Bahkan dia korbankan jiwa raganya demi Rasulullah. Ya. Dan dia cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Dan dia akui dalam hatinya benarnya Islam, tapi dia tidak ittiba kepada Nabi. Maka dia tidak selamat. Ya. Tetap dianggap sebagai orang kafir. Jadi tidak butuh sekedar cinta. Cinta Allah, cinta Rasul. Banyak sekarang kan orang-orang Islam cinta agama, cinta, tapi dia tidak ittiba kepada sunnah Nabi, malah melakukan kebid'ahan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tapi mulutnya ngomong cinta dan dia memang meyakini kecintaan itu, tapi dia tidak ittiba, maka ini tidak bermanfaat, tidak berguna. Sebagaimana Abu Talib. Ya. Nah, ketika Abu Talib meninggal di atas kekufuran, Nabi tetap semangat jemaah. Kata Nabi, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Kata Nabi, sungguh wahai paman, aku akan memohonkan ampun untuk Allah selama tidak dilarang. Namun ternyata dilarang oleh Allah. Allah menurunkan firman-Nya, maka nali nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Setelah jelas kalau mereka adalah penghuni neraka jahanam, kata Allah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya berkaitan Abu Talib, apa? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi petunjuk walaupun kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang memberi petunjuk. Wallahu wa a'lam wa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu kepada siapa petunjuk ini diberikan. Baik, jadi dari hadis ini kita tahu bahwa Islam, iman itu bukan sekedar keyakinan hati saja, ya, tapi juga ucapan dan juga amal perbuatan. Maka di sini nomor 3 ini, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Tidak cukup pada keimanan itu keyakinan yang tidak diucapkan, keyakinan dalam hati saja.
Ya, kahalil jahilin, sebagaimana orang-orang yang membantah, menolak, menentang. Taib. Rabi'an, yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidi al-kamil. Perhatikan kata Syekh di sini, neraka diharamkan bagi orang yang bertauhid namun yang tauhidnya sempurna. Maksudnya diharamkannya ini tidak disentuh sama sekali. Tahrimun nari, ini tidak disentuh neraka sama sekali bagi yang bertauhid, yang tauhidnya bagaimana? Sempurna. Nah, yang tauhidnya sempurna tetap diharamkan neraka, namun maknanya diharamkan dari kekalnya neraka. Jelas ya? Di awal mungkin masuk neraka, disentuh sama neraka, tapi diharamkan dari kekekalannya. Baik. Khamisan, yang kelima, annal amal la yanfa', bahwa amal tidak bermanfaat illa idza kana khalisah atau khalisan, kecuali apabila ikhlas wajillah karena mengharap wajah Allah, wasawaban ala sunnati rasulullah, dan benar sesuai sunnah rasul. Jadi dua syaratnya. Jadi amal ibadah syaratnya diterima ada dua. Satu al-ikhlas, yang kedua al-ittiba'. Dan manusia dalam masalah ini ada 4 golongan jemaah. Yang pertama, ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Ini seutama-utama manusia dalam beramal. Yang kedua, golongan yang ikhlas berharap wajah Allah, hanya tidak ittiba kepada sunnah. Ini amalannya bid'ah. Ya, ini juga tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka tertolak, kata Nabi. Yang ketiga, sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas. Ini amalan orang-orang yang riya. Ya, sesuai sunnah, masya Allah, tapi tidak ikhlas. Nah, ini juga tidak diterima oleh Allah. Ini amalan orang yang riya. Nah, yang paling buruk yang keempat. Kira-kira apa yang keempat jemaah? Yang pertama kan ikhlas tapi tidak ittiba sunnah. Yang kedua ittiba sunnah namun tidak ikhlas. Yang ketiga ittiba kepada ikhlas dan juga ittiba. Yang keempat yang bagaimana berarti? Tidak ikhlas dan tidak ittiba. Sudah bid'ah, riya pula lagi. Contohnya apa? Dia ingin dipuji orang pada saat sholat raghaib. Sholat raghaibnya sudah bid'ah. Atau sholat nisfu Sya'ban. Ya. Dia sudah bid'ah lalu ingin dipuji pula. Itu kan rusak di atas kerusakan sudah. Ya. Tapi masuk ikhlas tetap kan tidak diterima. Tapi lebih buruk lagi kalau sudah bid'ah tidak ikhlas pula. Ingin dipuji melakukan maulid misalnya. Ingin dipuji orang. Ingin dipuji orang melakukan puasa apa misalnya. Puasa yang bid'ah. Ya. Menurut sebagian, atau puasa mengkhususkan misalnya bulan-bulan tertentu yang enggak ada dalil, contoh puasa Rajab misalnya. Nah, ini termasuk di antara amalan yang bid'ah. Lalu ingin dipuji orang, ya. Maka ini yang paling parah. Yang keenam, sadisan anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu. Perhatikan bahwa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah namun dia meminta berdoa kepada selain Allah, maka ucapannya tadi tidak berguna. Enggak berguna. Kahali ubadil kuburil yaum, sebagaimana para pemuja kubur pada zaman kita sekarang. Yaqulun, mereka sering sekali mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta. Namun bersamaan dengan itu mereka menyeru orang-orang mati. Yataqarrabuna ilaihim, bertaqarrub kepada mereka orang-orang mati, nadar untuk mereka, ya. Ini termasuk di antara hal yang kontradiksi jemaah. Kan ucapan la ilaha illallah itu apa artinya? Yani tidak ada sembahan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Tapi mereka justru meminta kepada selain Allah. Di antaranya wali-wali yang telah mati dan semisalnya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun meminta, berdoa, menyembelih untuk selain Allah, melakukan ibadah untuk selain Allah juga, maka dia tidak bermanfaat seperti para pemuja kubur pada zaman sekarang dari kalangan orang sufi, orang-orang tarekat. Lihat, mereka memang rata-rata orang-orang sufi itu rata-rata mereka kan membangun kubur-kubur.
yang dikatakan orang-orang soleh dari kalangan mereka, para mursyid-mursyid mereka, tokoh-tokoh mereka, kiai-kiai mereka, itu kan dibangun kuburannya. Karena memang punya keyakinan adalah adanya ngalap berkah di kubur-kubur orang-orang soleh. Padahal tidak ada jemaah. Tidak ada dalil kalau kuburan orang soleh itu berkah. Ya. Bahkan Nabi sampai menyatakan dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi sampai mengatakan kuburan beliau itu berhala kalau disembah. Kuburan Nabi Muhammad, kata Nabi sendiri mengatakan kalau kuburan beliau itu disembah berarti kuburan beliau adalah berhala. Maka doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku ini berhala yang disembah-sembah oleh umatku, oleh manusia. Ya. Taib. Yang ketujuh, sabi'an itsbatul wajhi lillah. Penetapan sifat wajah bagi Allah dalam lafaz di sini, yabtagi bidzalika wajhallah. Jadi wajah Allah ini jemaah jangan diartikan pahala. Kalau kita mengartikan wajah ini pahala, maka ini adalah termasuk kita mentahrif sifat-sifat Allah atau mentakwil, menyelewengkan makna dari zahirnya. Karena Allah menyebut wajah, Nabi menyebut wajah. Lah kok jadi pahala? Nabi atau Allah dalam Quran menyebut tangan, kok lo jadi kekuatan atau menjadi nikmat. Ini namanya tahrif. Dan kita ahli sunnah jamaah dalam menetapkan sifat Allah itu menghindari 4 hal. Menghindari tahrif, menghindari ta'til pengingkaran, menghindari taqyib pembagaimanaan, dan menghindari tamsil penyerupaan. Jadi menetapkan tanpa menyerupakan. Ya. Lalu para jamaah sekalian, ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat wajah itu yang sesuai dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Jadi penetapan sifat wajah dan ini ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Seperti Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Atau Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu dzul jalal. Perhatikan, Allah mensifati wajah dengan dzul jalali wal ikram. Ini bukan Allah, tapi yang disifati dengan dzul jalal ini wajah Allah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Rabbmu. Dzul bukan dzi. Kalau dzil jalal berarti menunjukkan yang disifati dengan dzil jalal adalah Rabb. Tapi dalam ayat ini surah Ar-Rahman ayat 27 ini, wa yabqa wajhu rabbika dzu al-jalal, berarti yang disifati dzul jalal adalah wajah Allah. Nah, artinya kalau itu diartikan pahala sebagaimana kata orang-orang Asy'ariyah, kalau diartikan wajah ini pahala, maka apa mungkin pahala disifati dengan ini? Dzul jalali wal ikram. Tidak mungkin. Maka ini wajah Allah bukanlah pahala, ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa wa Rasail, madhhab ahli sunnah wal jamaah anna lillahi wajhan haqiqiyan. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah punya wajah secara hakiki, bukan majazi, bukan maknawi yang artinya pahala, bukan, tapi wajah ya wajah. Ya, wajah yang hakiki, yang mausufan, yang disifati wajah Allah ini dengan bil jalali wal ikram, dengan keagungan dan kemuliaan. Ya, taib. Jadi ini akidah yang sahih tentang sifat-sifat Allah, ini menetapkan tanpa mentakwil. Taib. Dalil yang keempat atas keutamaan tauhid. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, qala Musa. Nabi Musa berkata atau bersabda, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya berzikir mengingatmu, wa ad'uka bih, dan saya berdoa melalui sesuatu itu, yakni tawassul dengan sesuatu tersebut. Qala, maka Allah berfirman, qul, katakan ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Yaitu ya sudah,
itulah sesuatu yang engkau bisa mengingatku, engkau bisa berdoa kepadaku dengan sesuatu tadi, itu kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, qala ya rabbi qulu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, semua hambamu juga kalau cuma la ilaha illallah semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Musa ini bukan meremehkan la ilaha illallah sebenarnya, tapi ingin yang spesial. Karena kalau la ilaha illallah sudah biasa diwiridkan, sudah biasa didikirkan, sudah biasa diseru. Ini ingin yang spesial gitu istilahnya. Maka akhirnya Allah menjawab dengan menyebutkan keutamaan la ilaha illallah. Kata Allah, qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya selain aku. Karena Allah disifati di atas langit, bukan di dalam langit, bukan. Maka kata Allah, kalau seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya selain aku, wal aradina sab'a, dan juga bumi yang 7 fi kifatin, diletakkan dalam satu daun timbangan. Ini langit, bumi diletakkan di sebuah timbangan, daun timbangan. Lalu wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah juga fi kifatin, diletakkan dalam satu daun timbangan sebelahnya. Ini menunjukkan ikhwan bahwa yang namanya timbangan di hari kiamat itu ada 2 daun timbangan, memiliki lisan, satu lisan begini tonggak, lalu ada 2 daun timbangan. Demikian timbangan di akhirat. Dan bagaimana besarnya? Lihat langit bumi saja, yang langit yang 7 dan bumi yang 7, ya. Dan hadis ini menunjukkan bumi berapa jumlahnya juga 7 lapis. Itu diletakkan dalam satu daun timbangan. Berarti menunjukkan betapa besarnya timbangan ini. Sampai langit yang 7 saja masuk, sampai bumi yang 7 juga masuk di situ, dan seluruh penghuninya. Berarti menunjukkan besarnya. La yaqdiru qadrahu ilallah. Tidak ada yang tahu betapa besarnya timbangan kecuali hanya Allah. Dan antum jangan tanya pula apa bahannya, besi kah, emas kah, perak kan. Kalau tidak ada dalil, ya sudah, kita tidak bicara. Tapi kalau yang disebutkan dalil, contohnya di surga nanti, di padang mahsyar nanti ada telaga al-haud, dan telaga itu airnya mengalir dari sungai Kautsar yang ada di surga dengan 2 talang. Satu talang terbuat dari emas, yang satu talang terbuat dari perak. Ini jelas ada hadisnya. Maka wajib kita imani kalau nanti telaga di padang mahsyar itu airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Maka terkadang telaga itu disebut telaga Kautsar. Ini tidak masalah, karena maksudnya telaga itu bukan di surga jemaah. Telaga itu di padang mahsyar. Namun disebut Al-Kautsar. Nah, yang di surga adalah An-Nahru, yakni fil jannah, sungai Kautsar, baru itu di surga. Nah, disebut telaga itu Kautsar karena airnya dari sungai Kautsar yang ada dari surga. Lalu tanya lagi, bagaimana ngalirnya? Ya, nah ini sudah jemaah, ini perkara gaib. Ya, kita imani saja sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, seperti sekarang timbangan nggak ada dalilnya, terbuat dari apa-apanya, maka tidak boleh untuk menetapkan dan bertanya misalnya. Taib. Apa yang terjadi kalau ditimbang demikian la ilaha illallah dan langit bumi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malat bihinna la ilaha illallah. Maka akan berat dia la ilaha illallah. Jadi kalau berat berarti dia la ilaha ini ke bawah atau ke atas? Kalau berat ke bawah maknanya. Kalau ke atas malah ringan. Ya. Taib rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Hakim, dan Imam Hakim mensahihkannya. Taib. Abu Sa'id berjemaah. Siapa dia Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini? Huwa Abu Sa'id Al-Khudri. Yani beliau ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id. Nama aslinya Sa'ad bin Malik, ya, bin Sinan Al-Khazraji, yakni dia orang Madinah dari suku Khazraj yang suka berperang ratusan tahun itu dengan suku Aus. Datang Islam, mereka akhirnya berdamai setelah ratusan tahun berperang antara 2 suku besar ini, Khazraj dan Aus. Al-Ansari, yakni orang Ansar, Al-Hudri,
Al-Khudri ini nisbah kepada Bani Khudrah. Nisbat kepada Bani Khudrah. Sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Wa ibnu sahabi. Dan juga anaknya sahabat. Ya, jadi Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yani Sa'ad ini sahabat. Malik bin Sinan bapaknya ini juga sahabat. Rawa anin Nabi hadis katsirah. Dia ini telah meriwayatkan hadis dari Nabi dengan hadis yang banyak. Ini termasuk sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Namun masih kalah dengan Abu Hurairah. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Sekitar 5.000 hadis. Ya. Lalu nanti Aisyah, lalu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya. Baru kemudian sahabat Abu Sa'id. Taib. Mata sanata arba'in wa sab'in. Dia meninggal tahun 74 Hijriah. Taib. Musa, ya, di sini kita dikatakan ya Musa, Nabi Musa. Siapa Musa? Musa huwa Musa ibnu Imran. Musa bin Imran. Rasulullah, beliau ini rasulnya Allah, utusan Allah ila Bani Israel. Yani nabi di antara nabi Israel, rasul di antara rasul Bani Israel. Wa kalimur Rahman, digelari dengan kalimu Ar-Rahman. Kenapa dia? Karena diajak bicara langsung oleh Allah. Taib. Adzkuruka ay usni alaika wa ahmaduka bihi. Yani ya Allah ajari saya la ilaha illallah yang aku akan berzikir. Yani maksudnya apa? Berzikir yani memuji engkau. Memuji engkau. Adzkuruka wa ad'uka bihi. Berdoa dengannya. Maksud dengannya berarti at-tawassalu bihi ilaika. Bertawasul dengannya. Nah, jadi kita ini dianjurkan dalam doa bertawasul dengan nama dan sifat Allah para jemaah. Dengan nama dan sifat Allah. Panggil nama Allah kalau kita doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Razzaq. Sesuaikan dengan permintaan. Kalau ampunan kita minta ampun ya Ya Ghaffar. Ya. Kalau minta rahmat ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, jadi bertawassul. Yani atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Yani bertawassul kepada engkau wahai Allah apabila aku berdoa kepadamu. Yaquluna hadza. Yani semua hamba-Mu mengucapkan ini. Yani kalimat la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seluruh para nabi dan rasul. Bukan kita saja, seluruh umat. Makanya Nabi pernah bersabda, khairu du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, dan sebaik-baik yang dibaca oleh aku dan oleh para nabi sebelumku, sebaik-baik yang dibaca, yakni sebaik-baik zikir adalah mereka membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi kalimat tauhid itu afdal kalau antum tambah. Ya, zikir la ilaha illallah itu kalau antum mau tambah la ilaha illallah apa lagi? Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah sudah cukup, tapi gabung dengan yang tiga menjadi 4, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Boleh dari manapun, boleh dari alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, subhanallah, atau subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Ini boleh. Ahabul kalam ilallah arba'un. Lafad dzikir yang Allah cintai ada 4. Dari mana saja enggak masalah kata Nabi kamu mulai, yaitu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak ini jemaah. Perbanyak. Orang yang mau mati, orang nampak penyakitnya sudah parah, antum ajari, perbanyak zikir ini. Orang yang sudah lemah jemaah. Ummu Hani, bibinya Rasul pernah tanya, ya Rasulullah, bibimu ini sudah lemah, enggak berdaya, sudah tua seperti ini enggak berdaya. Apa zikir dan amalan yang afdal untuk orang seperti aku ini? Maka Nabi mengajarkan untuk memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah la syarikalah atau la ilallah subhanallah alhamdulillah akbar. Suruh juga baca la haula wala quwata illa billah. Artinya berzikir. Karena zikir ini kan ibadah yang gampang, bisa dilakukan siapapun. Enggak capek, enggak berat. Hatta orang yang sedang sakit parah, dia bisa ucapkan. Ya. Yang membaca la ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah la ilallah Allahu akbar.
Taib. Wa amirahunna ghairi, dan semua penghuninya, yani wa man fihinna minal ummari ghairallah. Ini yang ada di langit penghuninya semuanya selain Allah. Artinya Allah pun berarti dikatakan di atas langit, malaikat di atas langit, Allah di atas langit. Tapi bukan berarti Allah dinaungi oleh makhluk, oleh langit, tidak maksudnya. Allah paling, tidak ada makhluk yang sejajar dengan Allah, apalagi sampai di atasnya Allah, tidak ada. Apalagi sampai menaungi Allah. Ya, Allah tidak butuh tempat, jemaah. Ya, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh arasy. Allah tidak butuh kursi. Tapi Allah beristiwa di atas arasy. Allah berada di atas. Ya. Taib. Adzan? Fadhal, adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Summa qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa amirahunna taib fi kiffatin atau wa amirahunna ghairi, ya, dan semua penghuninya langit yang 7 ghairi, selain aku, kata Allah. Jadi ini jangan dianggap bahwa Allah itu bersatu bersama para malaikat di dalam langit gitu, enggak, bukan begitu maknanya. Yang dimaksud penghuni yakni setiap yang ada di atas langit, termasuk berarti Allah, maka Allah kecualikan, kecuali aku, ya, kecuali aku. Fi kifatin diletakkan, ay la wudi'at hadhihi al makhluqat. Ini seandainya makhluk-makhluk semua ini yang ada di langit diletakkan fi kifatin min kifatai al mizan, di antara satu dari 2 daun timbangan, satu daun timbangan di sebelah kanan, ya, wa wudi'at hadhihi al kalimah fi al kifatil ukhra. Lalu kalimat tauhid la ilallah diletakkan di daun timbangan yang satunya. Kalau kata-kata ukhra menunjukkan memang cuma 2 aja, enggak 3, enggak 4. Berarti daun timbangan cuma ada berapa? 2 saja. Taib, malat bihinna ay rajahat alaihin. Malat bihinna yakni maksudnya berat, ya. Kalimat la ilallah berarti ke bawah, berat. Taib. Ma'na al-ijmali lil hadis. Penjelasan hadis atau makna hadis secara global, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wajal, beliau meminta kepada Allah Rabbnya azza wajal, an yu'allimahu, untuk diajari, dzikran yusni alaihi bihi, yakni dzikir untuk memuji Allah, wa yatawassalu ilaihi bihi, dan untuk bertawassul dengan dzikir tersebut kepada Allah. Ya, satu untuk memuji Allah, atau yang kedua untuk apa? Tawassul dalam doa. Kalau tawassul tentu dalam berdoa. Maka fa arsyadahu Allahu an yaqul, maka Allah ajarkan dia untuk mengucap kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, Musa bukan menganggap remeh, ya, tapi fa adraka Musa anna hadhil kalimah katsirun dzikruha ala alsinatil khalq. Maka Musa menjumpai bahwa kalimat ini banyak disebut pula oleh lisan-lisannya makhluk, ya. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu, tapi Musa maunya itu yang spesial, yang khusus, ya, bidzikrin, dengan dzikir tersebut, yamtaju bihi an ghairihi, yang mana nanti supaya dia bisa berbeda dengan yang lain, karena ini dzikir spesial gitu. Namun akhirnya apa? Fabayyanallahu lahu, namun akhirnya Allah malah menjelaskan idhama fadli hadza dzikir, tentang keagungan keutamaan dzikir ini, itu la ilaha illallah. Alladzi arsyadu ilaihi, itu yang Allah arahkan Musa kepada zikir ini. Itu apa? La ilaha illallah. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Yani tidak ada suatu pun yang bisa menandingi la ilaha illallah dalam keutamaan. Makanya semua aliran pun mengakui ini, bahwa afdalu dzikri apa? Nah, antum ingat kalau tahlilan kan gitu. Fa'alam afdalu dzikri la ilaha illallah. Lalu mulailah la ilaha illallah. La ilaha illallah, karena afdalu dzikri. Bahkan itu harus, ilallahnya harus kuat. Bahkan ada ustadz di Garut, Jawa Barat, ustadz di Garut, Jawa Barat, ketika dinasihati kalau dzikir jangan seperti itu, karena nggak ada contohnya dari Nabi, ya, yang dzikir sambil geleng-geleng kepala begini. Tapi dia malah ngomong apa? Justru saya ingin lepas leher kepala ini saat sedang dzikir itu, katanya.
Jadi begini, saking senangnya dikir seperti itu, sampai-sampai dia ngomong, justru saya ingin lepas copot leher apabila sedang dikir seperti itu. La ilaha illallah, lepas lehernya. Mau mati gitu saat sedang dikir. Ya, artinya mau mati dalam keadaan seperti itu. Ya, karena disangkanya itu kan amalan yang baik gitu. Padahal itu kan amalan yang tidak disyariatkan. Betul dikirnya la ilaha illallah adalah afdal, tapi caranya. Karena kita ini ittiba kepada Nabi, jangan bukan dalam hal lafadznya, sifatnya, bukan. Dalam hal kaifiatnya juga, dalam hal waktunya, tempatnya, bilangannya. Harus ittiba kepada Nabi. Taib. Lalu fabayna Allah taib Rasulullah wa annahu la syai'a yadul bil fadli. Taib. Munasabah hadzal hadis al-bab. Kaitan hadis ini dengan bab apa jemaah? Jelas sekali. Anna fihi bayana fadli kalimat tauhid. Bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan fadilah kalimat tauhid. Wa nahu la syai'a yu'addiluha fil fadilah, di mana dia tidak ada yang bisa menyamai, menandinginya dalam hal keutamaan. Ya, kalimat la ilaha illallah tersebut. Taib. Namun ada 9 faedah, coba kita baca. Adapun faedah dari hadis yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Ya, agungnya keutamaan la ilallah, lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Kenapa demikian agungnya kalimat la ilallah? Karena terkandung berupa pengesaan Allah dan pemurnian, ya, di dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, fadlu Musa, keutamaan Nabi Musa, wa hirsuhu, dan semangatnya Musa ala taqarrub ila Allah, untuk bertaqarrub kepada Allah. Ya. Jadi Nabi Musa sampai menginginkan adakah zikir yang khusus untuk bisa bertaqarrub kepada Allah. Maka Musa termasuk nabi paling agung. Nabi Musa itu nabi paling agung di antara nabi Bani Israel. Nabi paling agung di antara nabi dari Bani Israel. Adapun kalau secara mutlak bukan Nabi Musa tapi Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga, annal ibadata la takun illa bima syara'ahu Allah. Ibadah itu tidak dianggap ibadah kecuali dengan yang disyariatkan Allah. Artinya bukan sekehendak itu. Nabi Musa kan enggak sembarangan. Kalau ibadah itu bebas ya, Nabi itu bisa buat reka-reka ibadah. Tentu Nabi Musa enggak perlu tanya-tanya kepada Allah. Tapi karena ibadah ini hak Allah, pensyariatannya, maka para nabi pun harus nunggu wahyu dulu. Makanya pernah Nabi Muhammad juga pernah para jemaah ditanya tentang bagaimana lafaz sholawat dalam sholat. Nabi Muhammad diam, harus nunggu wahyu. Maka akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim," dan seterusnya. Jadi tidak berani Nabi untuk membuat-buat sholawat. Lah ini kita loh sekarang kok berani membuat salawat ini, salawat itu. Setiap tarekat itu punya salawatnya jemaah. Yang paling mengerikan itu salawat Fatih. Salawat Fatih itu miliknya tarekat Tijani, pimpinannya Ahmad Tijani. Itu keyakinannya kalau membaca sekali salawat Fatih itu lebih baik dari baca Quran 5.000 kali. 5.000 loh jemaah. Enggak nanggung-nanggung bu 10 aja toh. 5.000 ya. Jadi baca salat Fatihah sekali itu sudah lebih afdal, bukan sebanding lagi. Kalau sebanding masih rodo-rodo. Lebih afdal dari baca Quran 5.000 kali. Ada lagi salawat macam-macam, salawat nariyah, salawat nubuat, salawat badar, salawat apa lagi yang antum biasa dulu pernah dengar? Salawat apa lagi? Salawat apa? Iya. Ada lagi ya kafi-kafi itu yang baru lagi. Ya. Baik. Ya, kalau salat Badar itu yang terkenal apa? Salatullah salamullah, sampai dilakukan berbagai versi lagu jemaah. Lengkap sudah, ya Indianya ada, ya Tom Hiho ada, sampai macam-macam jemaah. Ya. Baik. Berikut. Walaysa lil insan an yabtadi'a fiha. Maka tidak ada hak bagi manusia untuk membuat-buat syariat ibadah, ya, min indi nafsi, dari sisinya. Seperti Nabi Musa tidak berani. Nabi Musa tanya kepada Allah,
Apa lafaz yang paling afdal? Lianna Musa, karena Nabi Musa talaba min rabbih, meminta kepada Allah, bertanya, an yu'allimahu, untuk mengajarinya, ma yadkuruhu bihi, apa yang dia cara berzikir kepada Allah. Rabian, yang keempat, anna mashtaddatil hajah wad darurah ilaihi kana aktsar wujudan. Subhanallah, ini kaidah sebenarnya jemaah. Sebenarnya ini kaidah. Ya. Bahwa sesuatu perkara yang penting untuk dibutuhkan oleh hajat hidup manusia, pasti Allah itu menyediakannya banyak stok. Tidak mungkin sesuatu yang dihajatkan lalu stoknya terbatas, itu mustahil, tidak mungkin. Sesuatu, contoh garam jemaah, itu garam paling hajat kan. Kita ini kalau nggak ada garam nggak bisa hidup. Dan ternyata garam susah apa sulit? Susah apa sulit? Garam dicari banyak, alhamdulillah. Jadi sesuatu yang dibutuhkan manusia ini, Allah pasti menyediakan apa? Banyak stoknya. Maka demikian la ilaha illallah. Ya, demikian la ilaha illallah. Manakala al-alam muttarra ilaiha, manakala semua alam ini butuh kepada la ilaha illallah, maka kanat aktsarul adhkar wujudan wa isaraha husulan, maka dia zikir yang paling mudah, ya, didapatkan zikir yang paling mudah, la ilaha illallah, karena hajatnya manusia dengan la ilaha illallah. Anallaha, yang kelima, fawqas samawat, Allah itu berarti di atas langit, berdasarkan sabda Nabi tadi atau firman Allah tadi dalam hadis qudsi, wa amiruhunna ghairi, dan semua penghuninya selain aku, berarti Allah juga di atas langit. Sadisan, yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha, maka wajib untuk melafadzkan kalimat ini dibaca lengkap, harus la ilaha dan ilallah, jangan la ilaha saja, karena kalau la ilaha saja ini penafian, kalau ilallah saja ini cuman penetapan saja. Abu Jahal pun menetapkan, Abu Jahal itu menetapkan kalau Tuhan yang disembah itu Allah, hanya saja dia tidak menafikan sembahan yang lain. Maka la ilallah itu tergabung dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Maka harus dua-duanya, ini rukun la ilaha illallah. Kecuali kalau orang mau mati, para jemaah, jangan khawatir kalau orang mau mati diajarkan kalimat ini, dia hanya baca baru separuh mati, jangan khawatir. Misalnya baru baca la ilaha mati, atau baru baca la mati, ini jangan khawatir, karena di dalam surah At-Taubah ayat 100, An-Nisa ayat 100, ya, An-Nisa ayat 100, itu di situ Allah berfirman, kalau orang yang sudah berhijrah di tengah jalan meninggal, maka Allah catat pahala sempurna. Artinya orang yang kalau sedang beribadah lalu meninggal di tengah perjalanan ibadahnya, maka dianggap sempurna. Demikian pula orang mengucap la ilaha mati, maka dianggap sempurna oleh Allah. Maka kita jangan khawatir. Ada orang yang enggak mau mentalkin panjang-panjang, tidak mau mentalkin la ilaha illallah, tapi mentalkin dengan apa? Dengan Allah, Allah. Ini malah salah jemaah. Talqin seperti ini tidak bermanfaat. Karena tidak ada zikir la Allah, Allah, ini enggak ada. Tapi zikir itu la ilaha illallah, subhan Allah, Allahu akbar. Allah, Allah tahu enggak ono. Maka kalau ada orang letih, capek, dia ngomong ya Allah, ngono tok, enggak ada gunanya. Apa ya Allah? Apa maksudnya? Tapi kalau dia capek baca la haula wala quwata illa billah, atau astagfirullah, 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 ada manfaat. Tapi Allah, 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 ini justru zikirnya orang-orang sufi yang tidak boleh, karena tidak berjumlah mufidah, tidak mengandung makna kalau cuman Allah, Allah, Allah. Jelas ya? Tapi harus lengkap la ilaha illallah. Maka perhatikan di sini, wala yaqtasir ala lafdzil jalalah Allah. Maka tidak boleh hanya mencukupkan lafaz Allah saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang jahil. Zikirnya Allah, 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 Allah. Dan itu zikir yang sudah spesial kata mereka. Kalau la ilaha illallah itu baru masih syariat itu. Nih sudah ma'rifat itu Allah, Allah, Allah. Nih sudah hakikat huwa, 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 huwa. Nih sudah mencapai lagi di atas huwanya tinggal hu.
Kamasalil qalb, seperti anjing yang hu. Dikira apa itu jemaah? Jadi kalau la ilaha illallah subhanallah itu syariat masih. Oh, Nabi Muhammad kan itu dikirnya. Berarti Nabi Muhammad masih syariat yakni. Ya? Nabi Muhammad tahajud sampai bengkak. Apakah Nabi Muhammad jadi syariat? Karena kalau menurut mereka, kalau sudah mencapai hakikat, sudah tidak perlu sholat lagi. Bahkan dosa maksiat itu haram bagi orang awam. Tapi kalau orang yang sudah mencapai makrifat hakikat itu sudah halal. Ini sampai gitu sesatnya mereka jemaah. Taib. Kemudian mana lagi? Yang ketujuh, isbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Penetapan mizan amal ya, di hari kiamat dan dia adalah hak. Yang kedelapan, annal anbiya, perhatikan, yahtajuna ila at-tanbih. Subhanallah. Bahwa para nabi itu butuh diingatkan. Diingatkan atas keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa buktinya. Betul, Nabi Musa kan sampai tidak sadar kalau ternyata la ilaha illallah ini demikian agung fadilahnya, perlu diingatkan. Lah apalagi siapa? Apalagi kita. Ya. Terakhir, annal aradina sab'un kas-samawat. Hadis ini menunjukkan bahwa bumi itu juga 7 seperti langit. Demikian pula hadis yang lain adalah hadis tentang orang yang mencuri, mengambil, merampas tanah orang lain tanpa hak. Dengan cara baik merubah-rubah patok tanah ya, cuma 1 jengkal diambil, itu nanti akan dikalungkan di hari kiamat tanah itu, yakni 7 lapis bumi. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bumi pun berapa? 7. Jangan dipikir, Ustaz mosok sih 7 lapis kok iso lho wong lehere sama nih. Loh, ini dunia rek. Enggak boleh akhirat itu dianalogikan dengan hal-hal dunia. Enggak boleh akhirat itu dipikiri dengan akal. Sebagaimana kata Raja Dangdut, masuk akal enggak sih katanya mata kain di bawah mata kaki masuk neraka? Pakai akal dong sayang, katanya kan gitu. Loh, kok bisa syariat? Syariat dipahami dengan akal atau syariat timbangannya adalah akal? Justru sebaliknya, akal itu ditimbang oleh syariat. Akal itu justru menjadi makmum dan imamnya adalah wahyu, Quran dan sunnah. Jadi apapun yang ada dalam Quran Sunnah wajib kita untuk imani walaupun tidak masuk akal. Ya. Apalagi ini kayaknya Bang Haji akan bingung dengan sabda Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Ada lagi nih. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air wudunya sempurna dari api neraka. Yani tumit diancam neraka. Tumit yang tidak sempurna wudunya. Lalu apakah mungkin mengatakan lagi, masuk akal enggak sih tumit masuk neraka? Gitu kan. Tumit, jadi tumit itu cuma kalau ada yang tidak terbasuh itu diancam neraka itu oleh Allah. Apalagi yang tidak wudhu sama sekali ya, yang wudhu saja kalau tidak sempurna terancam. Maka hati-hati kalau wudhu. Sehingga usahakanlah ditadlik, digosok wudhu itu jemaah. Jangan sampai ada. Itu waktu itu kan kelihatan sahabat sebesar uang dirham. Tidak kena air, maka Nabi pun bersabda dengan keras, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Artinya yang tidak sempurna di dalam membasuh. Taib, cukup ya insyaallah, ini kita kasih tanda. Pertemuan berikut hadis kelima atau dalil kelima, dalil terakhir dari keutamaan tauhid. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.